A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati ketua dan pengurus masjid, al-muhajirin, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat ini semakin bertambah seiring dengan bertambahnya kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian salawat seiring salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan kita, teladan kita, dan memberi syafaat untuk kita di yaumil mahsyar kelak. Mudah-mudahan kita perbanyak sunnah-sunnah Rasulullah, kita perbanyak salawat kepada beliau. Insya Allah kita jadi umat yang prioritas, diutamakan dapat syafaat, diutamakan dapat pertolongan, dan kalau Rasulullah sudah menolong kita, mudah-mudahan selamat kita dunia dan akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kaji kita tentang fikih ibadah pada bagian bab salat, pada bagian as-sunanul lati tuaddi aqba kulli salatin, sunnah-sunnah yang dilakukan setelah salat. Nah, kalau sebelumnya kita bahas sunnah-sunnah yang sebelum salat sama sunnah-sunnah di dalam salat. Sekarang kita membahas sunnah-sunnah yang dilakukan setelah salat. Jadi ini satu rangkaian Bapak Ibu sekalian. Jangan kita menganggap bahwa oh ya salat itu ya hanya di waktu salat itu saja. Nah, ini keliru ini. Pelaksanaan salat itu sesungguhnya sudah dimulai dari bab toharoh. Ketika kita beristinja, cebok kita itu sudah dimulai dari sana itu. Karena syarat sah salat adalah suci. Jadi dimulai dari istinja, dimulai dari kita cebok, ya. Lalu kemudian masuk pada tahap berwudu, baru kemudian kita masuk menuju sholat, baru kita sholat. Nah setelah sholat juga ada bagian penting dari sholat itu. Kenapa? Karena setelah kita melaksanakan sholat, tentu ada banyak hal yang bisa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat itu as-sholatu ad-du'a'u. Sholat itu sebenarnya adalah doa. Jadi kalau kita sudah sholat, sebaik-baik yang kita lakukan setelah sholat itu tentu rangkaiannya ada zikir, ada doa. Ya. Rugi kita kalau kita setelah sholat kita langsung hilang. Nah, ini kebanyakan dari kita begitu. Ya, lihat di masjid-masjid, di musalla-musalla, habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung hilang. Rugi ini, rugi. Kenapa? Karena doa-doa yang kita panjatkan setelah sholat itu termasuk bagian dari doa-doa yang istijabah, mustajabud doa. Doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kita menyangka bahwa kalau kita berdoa dia mustajab, lalu kemudian langsung dikabulkan, langsung nampak hasilnya. Bukan seperti itu. Ada satu cerita menarik Bapak Ibu sekalian terkait dengan masalah doa ini. Salah seorang waliullah itu bermimpi. Dalam mimpi dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu karena penasarannya waliullah ini, dia bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapalah ada doa yang aku panjatkan ini tidak makbul-makbul. Udah lama aku berdoa ya Allah. Puluhan tahun aku berdoa kok nggak makbul-makbul. Kata Allah kepada waliullah tadi, aku bukan tak mengabulkan doamu, aku kabulkan. Tapi aku masih ingin mendengar doa-doamu itu. Aku senang mendengar doa-doamu itu. Makanya ditunda. Ya, ditunda untuk dikabulkan di dunia. Karena hakikat dari doa itu Bapak Ibu sekalian itu kan ada tiga.
Satu, kita berdoa langsung makbul saat itu juga. Itu ada, bukan tidak ada, itu bagian dari doa yang diterima. Yang kedua, doa itu diterima, tapi Allah akan berikan pada waktu yang tepat. Ya, kita berdoa, ya Allah selamatkanlah saya daripada mudarat, ya Allah daripada kecelakaan, daripada ini. Tapi kena juga kita kecelakaan juga. Ya, kita kok nggak makbul doa ini ya? Bukan, doanya makbul, tapi Allah simpan doa itu untuk waktu yang lebih tepat lagi. Mungkin ada di dalam takdir hidup kita, ada kecelakaan yang benar-benar membuat kita parah betul kenanya. Allah simpan doa itu untuk yang itu. Yang kita kecelakaan kecil ini Allah biarkan. Gitu. Karena memang kita semua sudah memiliki takdir masing-masing yang akan kita jalani, Bapak Ibu sekalian. Kalau takdir itu memang menjadi haknya kita yang sudah Allah tetapkan semenjak zaman ajali, ya, sebelum kita lahir lagi sudah ditetapkan itu takdir kita. Nah, dalam perjalanan takdir itu memang ada kecelakaan, kita pasti kena kecelakaan. Mau ngelak bagaimanapun juga pasti kena. Tapi efek dari kecelakaan tersebut bagaimana gitu. Itu saja. Ya, Allah Maha mampu memberikan pertolongan kepada hambanya. Ada yang memang langsung diselamatkan, harusnya kena tapi Allah selamatkan jadi nggak kena, ya bisa saja. Jadi yang kedua itu makbul doanya tapi disimpan sampai waktu yang lebih tepat. Minta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku rezeki yang banyak misalnya. Ya, berdoa ada 10 tahun, 20 tahun, enggak banyak-banyak. Ya segitu-gitu terus. Ya mungkin Allah simpan untuk waktu yang akan datang. Bisa jadi. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Allah makbulkan, Allah terima, tapi Allah simpan untuk akhirat. Enggak dapat kita di dunia itu. Makbul doa kita itu, tapi disimpan untuk akhirat. Ada. Bahkan dalam riwayat disebutkan ada seorang hamba yang berdoa, lalu doanya itu Allah kabulkan, tapi disimpan untuk akhirat. Ketika di akhirat dia melihat timbangan amalnya, dia heran, kok banyak betul timbangan amal saya, kok banyak betul. Rasa-rasa saya, amal saya pas-pasan aja. Tapi kok banyak betul. Lalu dia bertanya, ya Allah, kok banyak betul pahala saya, ya Allah. Maka kata Allah, itu adalah doa-doamu yang tidak aku berikan di dunia, tapi aku makbulkan, aku simpan untuk akhirat. Maka si hamba tadi pun berharap, mudah-mudahanlah semua doaku tidak ada yang makbul di dunia ini, biar disimpan untuk akhirat aja. Saking banyaknya itu, besar pahalanya Bapak Ibu sekalian. Jadi ya sudah, momen-momen setelah sholat salah satunya kita jadikan sebagai momen untuk kita memperbanyak doa. Baik, apa yang dilakukan dan merupakan bagian dari sunnah setelah kita sholat? Yang pertama, al-istighfaru wa dzikru wa du'a'u. Istighfar, zikir, doa. Nah, ya itu bagian dari sunnah. Habis sholat, sunnahnya kita beristighfar, berzikir, berdoa. Kenapa dimulai dengan istighfar? Kenapa kita mulai dengan istighfar? Nah, karena kita ini akui sajalah, bahkan dalam sholat kita bisa memikirkan sesuatu yang di luar sholat. Mikir rumah, mikir motor, mikir nanti mau makan apa, mikir-mikir nanti kira-kira sarapan apa, ya kepikiran. Ya. Padahal kita lagi sholat, kita mikir sesuatu yang di luar sholat, makanya kita beristighfar. Ampunkanlah ya Allah. Jangan disangka Allah tak tahu, Allah tahu. Ini hambaku ini sholat pikirin apalah nanti sarapannya apalah begitu ya. Nah kita beristighfar, ya Allah, ampun ya Allah, tadi lagi sholat kepikiran ini nanti sarapan apa. Ya Allah, lagi sholat kepikiran nanti mau pergi kemana, mau belanja apa. Ya, subhanallah. Itu kita. Akhirnya kita istighfar. Ampun ya Allah, ini pikiran ini masih belum bisa ya. Kita minta ampun kepada Allah. Makanya kita mulai dengan istighfar. Rawa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim,
Kana idzan sarafa min sholatihi, apabila Nabi selesai dari sholatnya, nah ini hadisnya nih, dalilnya, istaghfarallaha salatan, beristighfar 3 kali. Jadi kalau tadi imam habis sholat, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sebanyak 3 kali, itu ikut sunnah, itu ikut sunnah. Lalu ada yang bilang, Ustaz, kan tidak perlu besar-besar suaranya, Ustaz. Loh, ini sahabat kok tahu Nabi beristighfar sebanyak 3 kali? Itu pertanyaan saya. Kalau tadi imam, Pak Haji tadi, Pak Haji Bukhari imam, habis sholat, Pak Haji Bukhari tadi sebagai imam beristighfar 3 kali, tapi diem, pelan-pelan. Kita jamaah di belakang tahu nggak apa yang diucapkan oleh imam tadi? Kan nggak tahu. Kan nggak tahu. Orang dulu nggak pakai mic, ya kan? Nggak pakai mic dulu. Kan nggak dengar kan? Nggak dengar. Tapi kenapa sahabat bisa tahu bahwa Nabi kalau habis sholat istighfar berapa kali? 3 kali. Kok bisa tahu? Artinya suara Nabi, artinya suara Nabi itu besar. Nabi ingin mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya, karena Nabi mengucapkan astaghfirullahalazim. Sahabat dengar, Nabi habis sholat istighfar ya. Dengerin berapa kali? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Oh, 3 kali Nabi beristighfar. Makanya sahabat tahu nih, oh Nabi istighfar 3 kali. Lalu apa yang Nabi ucapkan? Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu Nabi sebutkan Allahumma antas salam. Ya. Kalau kita kan ada tambahan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu dalam hadis yang lain. Ada hadis yang lain. Makanya para ulama kita menyusun rangkaian zikir dan istighfar setelah sholat, itu ada rangkaiannya. Astaghfirullahalazim dulu, baru la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, baru Allahumma antas salam. Itu karena semua ada dalil-dalilnya. Cuman dalilnya bukan satu hadis utuh. Bukan langsung disebutkan habis sholat kalian istighfar 3 kali, lalu kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 3 kali, lalu kemudian Allahumma antas salam. Nah gitu, Nabi melakukannya saja, sahabat yang mendengar. Di satu ketika sahabat dengar istighfar 3 kali, lalu Allahumma antas salam. Di lain waktu sahabat mendengar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ulama ini kan melihat semua hadis-hadis nih, maka dirangkumlah menjadi satu bagian yang sudah dirangkumkan untuk mempermudah. Kalau kita lagi nyari-nyari hadisnya tidak ketemu nanti, ya bukan bagian kita itu hadis itu. Kita ambil yang ininya sajalah, yang sudah sudah diramu ya. Itu aja kita ambil. Nah itu dia. Walamani min raf'is sauti bidzalika lil imami idza arada ta'lim. Dan tidak terlarang bagi seorang imam untuk mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya dengan maksud untuk memberikan pengajaran. Fa idza ta'allamu khafadha, kalau makmumnya sudah pada mengerti, maka lebih baik itu tidak dikeraskan. Nah itu. Jadi ada masanya Nabi mengeraskan suaranya, mengajarkan sahabat. Ada masanya Nabi tidak mengeraskan suaranya. Kenapa? Sahabat dah tahu apa yang diucapkan. Nah kita ini masalahnya banyak yang tidak hafal. Habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, dengangoy. Apa mau dibaca ya kan? Lupa, bukan tak tahu, lupa. Tapi ketika ada imam mengingatkan Astaghfirullahalazim, oh ya astagfirullah, kita mau ikut kan? Inilah disebut dengan ta'lim.
Ya, bagus ya untuk pengajaran, bagus untuk mengingatkan. Tapi kalau misalnya semua sudah sangat paham, ya diam-diam aja, nggak ada masalah. Ya, imamnya diam, langsung beristighfar. Lalu Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lalu Allahumma anta salam. Ya nggak apa-apa, bagus. Ya, tapi kenyataannya orang zaman now nggak begitu, banyak lupa. Jadi bagus. Kalau saya lebih menyarankan imam itu mengangkat suaranya supaya sama-sama kita bisa teringat, ya, teringat untuk berzikir. Ya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma akhbara, ini diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih, dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau memberikan kabar anna raf'as sauti bidzikri, bahwasanya mengeraskan suara saat berzikir, hina yansarifun nasu minal maktubah, ketika orang-orang selesai dari sholat fardu, karena ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada mengatakan bid'ah itu habis sholat kok berzikir besar-besar suaranya, dia belum baca hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim nomor 805 dan 583. Nah, saya sebutkan lagi nomornya ini, kalau tak yakin juga, lihat sendiri dalam hadis Bukhari dan Muslim. Kadang-kadang kita ini ketemu dengan orang yang terlalu sok, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, sok betul kali dia. Ya. Sok dia saja yang mengaji, sok dia saja yang membaca hadis. Orang lain tak paham. Ya. Pokoknya salah, bid'ah, macam betul lah dia. Nah, ini saya kadang-kadang agak-agak naik juga. Ini orang ya, baru segini, tahunya kok udah meninggi dia. Nah, itu kadang-kadang saya agak agak marah juga melihat orang seperti itu. Kenapa? Terlalu mudah menyalahkan orang lain. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang mendengar ada orang seperti itu ada riwayatnya di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari nomor 805, hadis Muslim nomor 583, bahwasanya mengeraskan suara saat berzikir itu ada pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak usah ragu-ragu Pak, Bu, kalau mau berzikir suaranya keras, ya, pada imam-imam kita jangan ragu Pak. Ada itu sunnahnya pada masa Nabi. Nah, jadi jangan takut pula kita berzikir kan. Baik. Warawa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 596, an Ka'ab bin Ujrah, dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna dubura kulli salatin maktubah. Hal-hal yang mesti dilakukan dan tidak akan mengecewakan orang yang membacanya setiap kali dia selesai dari sholat fardu. Salasun wa salasuna tasbihatan, 33 kali bertasbih. Salasun wa salasuna tahmidatan, 33 kali tahmid alhamdulillah. Salatun wa salasuna takbiratan, 33 kali membaca takbir Allahu Akbar. Makanya kalau imam itu Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ilahana anta maulana, subhanallah subhanallah, itu Nabi yang suruh, itu Nabi yang suruh. Subhanallah, subhanallah. Nabi yang menyuruh. Kalau yang tadi istighfar, Nabi melakukan. Allahumma anta salam, Nabi melakukan. Tasbih juga Nabi melakukan. Tapi khusus untuk tasbih, Nabi langsung sebut, tidak akan mengecewakan kalian kalau kalian melakukannya setiap kali selesai sholat fardu. Apa itu? Tasbih 33, subhanallah. Tahmid 33, alhamdulillah. Takbir 33, Allah Akbar.
Wa min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa kabbarallaha salasan wa salatina, bertakbir 33 kali, fatilka tis'atun wa tis'una, itu semua 99, ya kan, 33 99. Wa qala tamamul mi'ah, dan mengucapkan untuk melengkapi menjadi 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka apa didapatkan oleh orang ini? Ghufirat khotayahu, diampunkan dosa-dosanya, wa in kanat misla zabadil bahri, walaupun dosanya sebanyak pasir di pantai. Siapa bisa menghitung pasir di pantai, Bapak Ibu sekalian? Sebanyak-banyak itu dosa Allah ampunkan juga. Ini makanya orang yang rajin sholat itu, apalagi sholat berjamaah di masjid itu, insya Allah tuh dosanya itu udah hampir nol itu. Ya, tiap hari kita sih berdosa ya, tapi asalkan berdosa, kita sholat, diampunkan dosa kita, nol lagi dia. Ya, dosa lagi, ya, mata tak kemana melihatnya, lisan bagaimana mengucapkannya, telinga bagaimana apa yang didengar, dosa lagi, sholat lagi, nol lagi dia. Makanya beruntung betul orang yang rajin sholat. Kita tahu kita nggak bisa lepas dari dosa, kita akui aja lah. Tapi dengan rahmatnya Allah, dengan kasih sayang Allah, sholat kita rajin-rajin 5 kali sehari semalam, udah banyak. Bukan 100 rakaat diminta, bukan 100 kali, 5 kali aja, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Hasalkan kita habis sholat, kita berzikir, habislah dosa kita itu, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, Allah mudahkan. Seandainya, makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang pulang dari masjid meninggal, dia ini husnul khotimah, baru dihapuskan dosanya, kembali kepada Allah. Ada orang yang baru selesai sholat meninggal, ini diampunkan dengan husnul khotimah. Ada yang lagi sholat, ini husnul khotimah. Yang susah itu kan lagi joget-joget, joget-joget mati dia. Susah nak kita katakan, ini husnul khotimah, ini susah. Ya, gimana ceritanya orang husnul khotimah joget-joget? Ya susah. Ya, makanya inilah, walaupun tak banyak betul lah, kita bukan kayak wali-wali Allah ya, kita bukanlah seperti alim ulama yang soleh banyak kali sholat, banyak kali amalnya. Kita bukan begitu mungkin orangnya, kita orang biasa aja. Tapi walaupun kita biasa saja, minimal sholat 5 waktu kita jaga. Minimal dosa kita nol, dosa lagi nol lagi, dosa lagi nol lagi. Itulah sampai Allah menjemput kita dengan malaikatnya. Amin ya rabbal alamin. Warawa at-Tirmizi, diriwayatkan Imam Tirmizi nomor 3470. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala dubura salatil fajri. Ini khusus salat subuh nih. Siapa yang membaca setelah salat subuh, wa huwa thanin rijlahu qabla ayatakallam, dan dia itu ya belum lagi habis sholat, masih apa namanya, kakinya masih terlipat lagi ya, dan dia belum ada ngobrol sama orang, dia membaca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyra marrat, 10 kali. Kalau kita bisa 3 kali kan, ini kalau kita bisa tambah jadi 10 ya. Cuma kalau jadi imam orang kepanjangan pula ya. Kok panjang betul nih Pak Imam. Ini hadis yang ada ya, habis kita istighfar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah kan, berapa kali? Kalau bisa 10 kali ya. Kutiba lahu asyra hasanat, maka dituliskan untuk dia 10 kebaikan. Wa muhya anhu asyru sayyiat, dihapuskan daripadanya 10 keburukan.
Wa rufi'a lahu asyru darajat, diangkat 10 derajat. Wa kana fi yaumihi dzalika kullihi, dan pada hari itu, di sepanjang harinya, hirzin min kulli makruhin. Hirzin itu pelindung, Pak, tameng, perisai dari segala sesuatu yang tidak dia sukai. Ya, yang nggak kita sukai, ketemu sama yang ini, ketemu sama yang itu, ketemu hal-hal yang buruk yang nggak kita sukai, terlindung kita, Pak, dari itu sepanjang hari itu. Makanya hadis ini terkait dengan sholat subuh. Setelah sholat subuh kita baca itu 10 kali, maka dia ditambahkan pahala 10 kali lipat, dihapuskan 10 dosa-dosa, dinaikkan 10 derajat, dan dijaga kita. Ini paling penting nih, dijaga kita pada hari itu dari segala sesuatu yang nggak kita sukai. Coba bayangkan, yang nggak kita sukai. Kita nggak ingin sakit, hari itu nggak sakit. Kita nggak ingin kecelakaan, hari itu nggak kecelakaan. Makanya subuh dia, ya, subuh. Wa hurisa minasyaiton, dan dijaga dari pengaruh setan. Ini dia. Nah, kadang setan inilah membuat kita ini banyak maksiat kan, tapi dijaga kita, Bapak Ibu sekalian, dari pengaruh-pengaruh setan itu. Setan ini kan ada 2, ya. Minal jin natiwan nas. Dari setan bentuk jin, dari setan bentuk manusia. Ya, dari setan bentuk jin tidak berhasil dia mengganggu kita. Dalam bentuk manusia dijauhkan kita dari orang-orang yang jahat seperti itu. Ini kan satu hal yang sangat menguntungkan bagi kita, Bapak sekalian. Dan coba kita habis sholat langsung kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hilang aja, rugi. Sementara kalau kita di sholat subuh kita berzikir seperti ini, kita dapat perlindungan. Ya, luar biasa. Maka kita perlu ini banyak seperti ini. Warawa Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 1522. An Mu'az bin Jabal, dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Mu'az bin Jabal, lalu mengatakan, ya Mu'az, wahai Mu'az, wallahi inni la uhibbuk. Allah, wahai Mu'az, demi Allah aku mencintaimu Mu'az. Kata Rasulullah kepada Mu'az, Bapak Ibu sekalian. Ini beruntung betul Mu'az ini. Beruntung sekali dia mendapat cintanya Rasulullah. Ya, mendapat cintanya Rasulullah. Demi Allah Mu'az, aku mencintaimu, kata Rasulullah. Faqal usika ya Mu'az. Lalu kemudian Nabi bersabda, aku berwasiat kepadamu wahai Mu'az. Aku nasihatkan kepada kamu wasiat. La tada'na fi duburi kulli salatin. Jangan engkau tinggalkan setiap kali engkau habis salat, engkau katakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Coba, ini kan hadisnya beda-beda semua kan? Makanya kalau kita jadi imam, lalu coba bayangkan nih Pak, habis sholat, astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah wa la qayyum wa atubu ilaih, 3 kali. Baru apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu hadis dari Tirmizi. Ya. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, itu juga hadis. Ya. Lalu apa lagi? Allahumma a'inna ala dzikrika. Kalau sendiri kan Allahumma a'inni, ya. Allahumma a'inni. Nabi mengajarkan pada Mu'az Allahumma a'inni. Tapi kalau kita jadi imam, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Berapa hadis tuh digabungkan oleh ulama kita untuk merangkai satu rangkaian zikir habis sholat. Jadi bukan tak ada dalil tuh Bapak Ibu sekalian, itu berdalil semua itu. Cuman dirangkai, dipermudah untuk kita. Ya. Kalau orang baca ini merupakan wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Mu'az. Ya. Wahai Mu'az, aku mencintaimu karena Allah. Demi Allah aku cinta engkau. Nabi kan kalau udah kita Pak, kalau udah sayang sama seseorang, pasti kita wasiatkan, kita nasihatkan sesuatu yang paling baik yang kita tahu, ya kan? Nasihatkan sama anak kita, nak, nanti kalau sudah besar, jangan dekat sama orang-orang seperti ini, nak. Kenapa kita nasihatkan kepada anak kita? Karena sayang sama anak kita. Jangan terjebak ketemu sama orang yang jahat.
Untuk apa kita nasihatkan? Karena kita sayang sama anak kita. Kita tahu hidup ini berat, perlu punya tabungan. Nasihatkan. Nah, yang baik-baik, yang penting-penting kita nasihatkan. Karena kita sayang sama anak kita. Rasulullah sayang sama Muaz. Maka Nabi wasiat Muaz, jangan engkau tinggalkan ini ya, habis sholat ya. Jangan kau tinggalkan. Nabi nggak ngasih tahu rahasianya apa kepada Muaz, tapi Nabi mengatakan jangan kau tinggalkan ya. Itu berarti sesuatu yang sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Makanya Imam Ibnu Taimiyah, ini kan syekhnya, rujukannya ya kawan-kawan Salafi kan itu. Semua Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu habis sholat subuh terutama, beliau akan membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik sampai 1000 kali. Nggak ada hadisnya sih, tapi dilakukannya. Kenapa? Karena beliau tahu bahwasanya ini wasiat Rasulullah kepada Muaz, sesuatu yang sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau kita habis sholat, jangan langsung kabur. Duduk kita berzikir, dengerin apa kata imam tuh. Zikir apa imamnya kita ikut aja lah. Walaupun nggak tahu kita hadisnya, tapi kita ikut aja. Kita sudah dapat pahala sunnah. Kita dapat perlindungan Allah. Kita dapat pahala. Kita dihapuskan dosa. Kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijaga dari pengaruh-pengaruh syaitan. Ini luar biasa. Maka rugi orang yang habis sholat langsung kabur, langsung caw. Berapalah waktu kita berzikir? 5 menit. Ya. Tapi seolah-olah habis sholat kita mau cepat-cepat terus. Kenapa? Digoda setan kita, Pak, Bu. Digoda setan. Macam ya betul dengan 5 menit dapat uang 1 miliar kita itu. Kalau 5 menit kita habis sholat, langsung kita pergi dapat 1 miliar kita, oke lah. Ini apapun tak ada. Cuman pengen kita ngerokok di luar aja, cepat-cepat merokok aja, rugi. Nanti merokok bisa belakangan tuh. Pengen cepat-cepat saat dekat rumah tuh udah kumpul tuh ibu-ibu mau gosip lagi, nantilah gosipnya itu lagi. Ya, baca dulu zikir tadi biar jauhkan. Habis dulu zikir, Pak, rupanya ibu-ibu tuh udah pada bubar rupanya kan. Nggak jadi bergosip saya. Ya kan dijauhkan dari syaitan, kan bagus itu malahan. Ya, zikirlah, habis sholat kita berzikir. Baik kita sholatnya di masjid, ataupun yang ibu-ibu mungkin sholat di rumah. Tapi di rumah, Bu, susah, banyak cobaannya, betul? Kalau di rumah, Pak, kita sholat, banyak betul cobaannya. Habis sholat cepat-cepat aja terus. Ya kan? Tapi kalau di masjid, lebih mudah itu. Oh, imamnya berzikir, awak berzikir juga lah. Itu makanya kelebihan di masjid itu. Habis sholat kita nggak ada yang mengingat-ingatkan kita, habis sholat kita berzikir. Kalau di rumah cepat aja, ingin cepat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lipat sejadah terus. Ya, nggak ada zikir-zikir lagi. Ya, itu. Baik. Itu pada bagian yang pertama, istighfar, zikir dan doa. Itu sunnah. Yang kedua, ayyantaqila linnafli min maudhi'i fardhihi lituksira mawadi'as sujud fa innaha tashhadu lahu. Kalau mau sholat sunnah, maka pindahlah daripada tempat sholat fardunya agar banyak tempat sujudnya orang tersebut, karena bumi ini tempat kita bersujud akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Fal afdalu in shalla fil masjid ayyantaqila ila baitihi. Yang paling afdol berpindah kalau dia sholat fardu di masjid, dia sholat sunnahnya di rumah. Itu paling sunnah, Pak, Bu. Itu yang Nabi lakukan. Sholat fardunya di masjid, sholat sunnahnya di rumah. Tapi, Pak, Bu, kalau saran saya orang zaman now nggak usah sholat sunnah di rumah, Pak. Kenapa? Keluar dari masjid, di perjalanan kadang dah buang angin. Ya, ketika buang angin malas wudu. Sampai rumah, ya udah nggak jadi sholat, betul? Iya kan?
Walaupun tidak buang angin kita, sudah selesai kita sholat fardu di masjid, kita pulang ke rumah, nanti sholat sunnah lah di rumah. Sampai ke rumah ketemu anak, sampai ke rumah ada tamu pula, sampai macam lah di rumah itu ada, akhirnya tidak jadi sholat sunnah. Ini fakta dan kenyataan. Maka udahlah, lebih bagus ya untuk kita umat akhir zaman ini, udahlah, nggak dapat yang paling afdol, udahlah, nggak apa-apalah daripada nggak sholat, ya kan? Daripada nggak sholat sama sekali. Mending lah habis sholat fardu kita sholat sunnah. Udahlah itu aja lah daripada tidak tidak sama sekali. Ya. Marawahu al-Bukhari wal Muslim, hadis Bukhari Muslim juga. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Fasallu ayyuhan nas fi buyutikum." Salatlah kalian wahai sekalian manusia di rumah-rumah kalian. Fa inna afdala sholati sholatul mar'i fi baitihi, karena sebaik-baik sholat seseorang adalah sholatnya di rumahnya, illal maktubah, kecuali sholat fardu. Jadi Pak Bu, bagi kita yang ada rezeki di rumah kita bangun rumah, kalau bisa di rumah itu ada musola kecil istilahnya, mihrab ya, kalau bahasa fikihnya itu namanya mihrab, musola kecil di rumah kita yang kita khususkan untuk sholat. Sholat apa? Sholat sunnah. Paling baik, paling afdol sholat sunnah di rumah. Tapi paling baik sholat fardu di masjid. Jangan kebalik. Ya, kadang-kadang kita ini agak-agak suka balik-balik. Warawa Muslim, dari Imam Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qada ahadukum salatahu fi masjidihi." Ya, Nabi sebutkan, kalau seseorang sudah selesai sholat di masjid, falyaj'al li baitihi nasiban min sholatihi, maka hendaklah dia menjadikan ada bagian dari sholatnya di rumahnya. Fa innallaha ja'ilun min sholatihi khairan, karena Allah akan menjadikan dari sholatnya itu kebaikan. Artinya Pak, rumah kita janganlah seperti kuburan. Ya, supaya berkah rumah kita adalah kita sholat di rumah, adalah kita berzikir di rumah, adalah kita membaca Al-Quran di rumah. Bercahaya rumah kita tuh Bapak Ibu sekalian, jauh dia dari setan-setan tuh ya, jauh dia. Kenapa? Karena kita sholat di rumah itu, tapi sholat sunnah ya, sholat sunnah. Kadang-kadang ada orang kan, Ustaz, kami di rumah banyak gangguan Ustaz ya, lihat orangnya memang tak sholat dia, ya, macam mana tidak banyak gangguan. Jangankan rumahnya, dirinya pun udah banyak bergantung setan jin itu di dalam, tidak sholat. Iyalah, makanya jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Ya, sholat kita di dalamnya membawa kebaikan, Bapak Ibu sekalian. Membawa kebaikan, membawa barokah, membawa cahaya ke rumah kita. Ini dia. Ini yang kedua, ya. Habis sholat fardu di masjid, kalau memang kita termasuk orang yang gagal fokus sholat sunnah di rumah, ya sudah, kita sholat di masjid tetap sholat sunnahnya, tapi kita geser, apakah ke samping atau ke belakang, kita sholat. Semakin banyak tempat sujud, semakin baik. Yang ketiga, wa idza shallu fil masjid wa kana warahum nisa. Apabila sholat di masjid dan di belakang mereka ada jamaah kaum wanita, fa innahu yusannu lahum ayam kuthu fi amakinihim, maka disunahkan agar mereka tetap di tempat mereka hatta yansarifna, sampai jamaah perempuan itu pulang. Li'annal ikhtilat bihinna madhannatul fasad, karena bercampur baur pulangnya jamaah laki-laki dengan perempuan itu bisa mengarah kepada hal yang fasad, kerusakan. Ini pada masa dulu kan seperti itu. Pada masa dulu ramai dulu kan, kalau subuh-subuh seperti ini biasa kan Bapak Ibu pasang-pasangan pula kan, tapi jangan pulang nanti ya, pulanglah ibu duluan. Ada hadisnya tadi itu ya. Enggak apa-apa ya, ini kan kondisinya di mana misalnya terlalu ramai sehingga bisa bercampur dan segala macamnya, itu kondisinya. Marawahu al-Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, anna nisaa fi ahdi Rasulillah, bahwasanya wanita-wanita pada masa Rasulullah, kunna idza sallamna minal maktubah,
Ya, apabila mereka itu salam, ya, udah selesai sholat dari sholat fardu, kumna wa thabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berdiri, tapi Rasulullah perempuan sholat ke masjid nggak? Sholat. Ya, ini hadisnya, hadis Bukhari. Yang meriwayatkan siapa? Istri Nabi, Ummu Salamah. Bahwasanya habis sholat fardu, ya kaum perempuan pulang duluan, baru kaum laki-laki. Ya memang sholat di masjid. Jadi nggak ada halangan bagi kaum perempuan untuk sholat di masjid, silakan. Lah, memang pada masa Nabi seperti itu juga. Ya. Walaupun katanya, memang ada hadis yang lain yang menyebutkan bahwa sebaik-baik sholat perempuan di rumahnya itu betul. Kalau nggak ada kegiatan, tapi kalau di masjid ada pengajian, bagus sholat di masjid. Karena pada masa Rasulullah, sahabiyah, kaum perempuan, sahabat wanita juga sholat di masjid. Mereka menanti dan mendengar, ada nggak tausiah dari Nabi? Ada nggak ayat yang disampaikan Nabi? Nah, itu mereka menunggu-nunggu juga itu. Jadi ini juga merupakan dalil bahwasanya para sahabiyah, sahabat-sahabat wanita, ya, itu juga sholat fardu di masjid. Ya. Wa fi riwayatin anha, dan juga riwayat yang lain dari Ummi Salamah, qalat, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama, apabila Rasulullah itu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, selesai sholat, qaman nisa'u hina yaqdi taslimahu, maka kaum wanita pun itu berdiri untuk menyelesaikan salamnya, wayam kusuhuwa fi maqamihi yasiran qabla ayyakum, dan Nabi itu akan tetap duduk pada tempatnya sebelum beliau berdiri, tentu setelah zikir, ya, tentu setelah zikir. Qala Ibnu Syihab Az-Zuhri ahadur ruwat, berkatalah Ibnu Syihab dari salah seorang periwayat hadis, nura wallahu alam anna dzalika kana liyansarifan nisa qabla ayyudrikahunna ahadun minar rijal. Ya, ini supaya kaum perempuan itu, ya, pada masa dulu kan kondisinya berbeda, ya, supaya jangan nanti yang kaum laki-laki itu bisa bercampur baur pulangnya dengan kaum perempuan. Baik, nah, ada yang ingin bertanya seputar masalah zikir-zikir ini setelah sholat? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada dua, baik. Silakan Ustaz. Apakah ada dalilnya? Terus mana yang lebih baik menggunakan tangan atau alat tasbih, ya. Baik. Ini pertanyaan bagus sekali ini. Apakah kita boleh menggunakan alat untuk bertasbih? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah menggunakan alat, beliau menggunakan tangan. Jadi kalau yang paling afdal dengan menggunakan tangan, ya. Tapi apakah hal itu terlarang? Abu Hurairah radhiallahu anhu itu memiliki batu yang diikat sebanyak 1000 batu yang beliau gunakan untuk berzikir. Jadi sahabat melakukan itu. Abu Hurairah loh, periwayat hadis loh, ya, menggunakan itu. Oleh karena itu para ulama melihat bahwasanya menggunakan tasbih itu tidak terlarang, karena ia hanya merupakan sebuah alat. Yang namanya alat bisa apa saja, ya. Yang paling afdol menggunakan tangan, silahkan menggunakan tasbih yang, ya, begini-begini, atau yang modern sekalian, begini-begini, ya kan, tidak ada masalah, silahkan saja, ya, silahkan, karena ia merupakan alat, ya, nggak ada hubungannya dengan ibadah, dia hanya alat penghitung. Nggak ada hubungannya, Ustaz, kalau kita pakai alat nanti ya, nggak ada masalah, karena ia hanya sebagai sebuah alat. Kalau kita mau betul-betul seperti Nabi, jangan pakai karpet. Nabi tidak pernah sholat pakai karpet. Nabi sholatnya di tanah. Siapa yang mau sholat di tanah? Kan ini hanya alat nih. Karpet ini hanya alat untuk menjadi pelapis di masjid kita. Jadi tidak ada masalah, ya. Yang paling afdol menggunakan tangan, mudah-mudahan tangan kita jadi saksi, Pak. Ya, ketika di tangan, kan nanti kita mulutnya terkunci semua nanti nih. Tidak bisa kita menjawab. Yang menjawab tangan sama kaki kita yang menjawab nih di akhirat nanti.
Tangan kita yang berzikir ini menjawab apa yang dilakukan oleh orang tadi. Ya Allah, dia berzikir menggunakan aku, ya Allah, kata tangan-tangan ini. Syukur kita, untunglah kita gunakan untuk zikir. Sempatnya banyak mencuri, ya. Dia bercerita, ya Allah dulu aku dipakai untuk mencuri, ya Allah. Iya. Inilah kerjaan tangan ini kan, makanya bersyukur kita, ya. Dengan tangan ini kita gunakan untuk berzikir, dia akan menjadi saksi di hari kiamat nanti. Terima kasih Ustaz, pertanyaannya bagus sekali, insya Allah. Silakan Pak Haji. Ya. Ya. Yang kedua, kita berdoa itu kita meriahkan tangan itu dimulai dari mana? Kita meriahkan dari awal. Baik, terima kasih Pak Haji. Pertanyaan bagus sekali ini. Kalau sholat kita berjamaah, tentu pahalanya 27 derajat. Ya, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Ya, sholat berjamaah lebih afdal 27 derajat daripada sholat sendiri. Lalu kalau doa, berzikir bersama, berdoa bersama-sama, ada fadilahnya atau enggak? Tentu ada fadilahnya. Apa fadilahnya? Kalau kita berzikir bersama-sama, kita saling tazkir, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Pahala kita dapat sendiri karena kita membaca, pahala yang kedua kita dapat dari kita mendengarkan orang berzikir, dan pahala ketiga kita mendapat dari saling sama-sama mengingatkan untuk berzikir. Itu. Lalu dengan berdoa bagaimana? Ini lebih besar lagi fadilahnya. Kenapa? Karena yang namanya doa itu kita tidak tahu aminnya siapa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tahu dirilah pula. Tahu kita dosa kita ini apa aja. Ya, sehingga kalau kita berdoa rasa-rasanya pantas nggak dimakbulkan ya. Tapi kita nggak boleh demikian. Kalau kita berdoa kita, ya Allah kabulkanlah, kan begitu. Tapi kan kita tahu diri lah. Dosa apa saja yang pernah kita lakukan, tahu diri betul kita. Nah, di antara jamaah yang sekian banyak ini, kita nggak tahu siapa yang mungkin sedang terzolimi dirinya, sehingga aminnya menjadi makbul dan menjadi manfaat untuk semua yang ikut berdoa. Amin artinya Allah, ya Allah kabulkanlah. Kita ada 100 orang yang berdoa, tapi kita nggak tahu siapa yang makbul doanya ini. Di antara 100 orang itu ada satu orang dia dizolimi, dia ya susah hidupnya, dizolimi. Tentu doa orang dizolimi makbul. Gara-gara orang dizolimi ini mengucapkan amin dan doa itu untuk semuanya, maka gara-gara satu ini makbul semua doa itu. Bapak sekalian, itulah, itu adalah manfaat dari kenapa kita berdoa berjamaah, karena kita nggak pernah tahu aminnya siapa ya, karena kita tahu diri kan. Kalau kita orangnya soleh betul, nggak pernah berdosa, kita sholat aja, ngaji kita insya Allah tuh, tapi kita tahu juga lah pandangan mata tak terjaga, mulut tak terjaga ya kan. Rasa-rasa aduh gimana ya. Tapi kita kan nggak tahu nih di antara kita nih ada yang terzolimi. Karena doa orang terzolimi makbul semua. Itu fadilahnya. Kenapa kita doa berjamaah? Dan juga bagi seorang imam kata Nabi, kalau dia berdoa, jangan dia berdoa untuk dirinya sendiri. Ini khusus para imam ini. Ya, makanya kan kalau kita berdoa itu, ya kan? Allahumma gfir lana, nah itu nahnu, kami, zunubana, dosa-dosa kami. Kalau sendiri kan Allahumma gfirli zunubi wali walidayya, kan? Saya. Tapi kalau kita berjamaah, maka imam memakai sighat jama', nahnu. Ya, Allahumma gfir lana. Lalu kapan kita mengangkat tangan? Kita mengangkat tangan semenjak awal kita berdoa. Mulai kita auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah, langsung bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Karena Nabi kalau berdoa beliau mengangkat tangannya ya, sampai mana? Sampai sebatas pundak beliau doa. Nabi berdoa begini Pak Bu, kita yang doa begini
Ya. Sampai ke bawah lagi, taruh di bawah. Nah, ini ngantuk nih, orang ngantuk nih ke bawah tangannya. Ya doa juga, amin, amin. Tapi tangannya ada di bawah nih, anak ngantuk itu. Imamnya semangat kan gitu dia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pun mengangkat tangan semangat. Ya. Panjang pula doanya, Pak. Lama-lama turun dia. Turun. Udah capek dia ke bawah. Subhanallah. Ya, jadi sampai habis lah kita ya, mengangkat tangan tadi. Baik, silakan Pak mau tanya. Ya, sebentar Bunda ya. Ada satu lagi baru ke Bunda. Silakan Pak. Iya. Katanya kita waktu mengambil itu tangan kiri sama tangan kanan dirapatkan. Malah katanya kalau bisa antara garis-garis telapak tangan itu ketemu gitu. Kalau Nabi berdoa tidak merapatkan tangan, dia berdoa begini. Bukan begini. Ada hadisnya yang begini, ada juga Nabi mengangkat begini. Ada yang begini, ada. Jadi tidak ada jadi masalah tuh. Jadi jangan disangka bahwa doa itu turunnya dari langit itu bertampung begini kan. Satukan dulu garis-garisnya. Enggak gitu juga. Ya, enggak ada masalah. Yang penting kita mengangkat tangan kita seolah-olah kita benar-benar meminta gitu. Ya, tengoklah orang mengemis tuh Pak. Minta dia betul-betul Pak. Dia minta sama manusia begitu. Kita minta sama Allah, tangannya ke bawah. Amin. Amin, tangannya ke bawah dah. Ya. Jadi adab kita kadang-kadang kurang nih ketika meminta Pak. Jadi yang mau berrapatkan silahkan Pak. Tidak ada masalah. Yang penting usahakan tangan diangkat. Bentuk menunjukkan kita serius untuk doa, serius untuk meminta. Janganlah malas-malas, seolah-olah udah banyak betul lah doa kita dikabulkan tuh kan, malaslah lagi, udah banyak kali makbul doa saya itu. Ya, nggak boleh gitu. Ya, silakan Bunda, tadi ada yang mau tanya. Iya. Ya. Ini masalah wudhu dan doa atau gimana? Oh, Ustaz, kalau kita ini mau berdoa, memang yang paling afdol doa itu ketika kita masih dalam keadaan berwudhu. Itu paling afdol. Tapi kalau memang kondisi agak susah, ya terbuang angin pula, ya sudah doa saja, ya nggak ada masalah. Jangan sampai menjadikan mudarat. Kalau wudhu itu yang penting kalau kita mau sholat, itu baru penting. Nggak bisa, udahlah, ya nggak usah wudhu lagi lah, sholat terus nggak bisa, itu nggak sah. Tapi kalau doa nggak ada masalah. Ya, sebaik-baik doa dalam kondisi kita suci. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan, ya sudah nggak apa-apa, nggak perlu wudhu. Kalau memang sanggup silahkan, lebih bagus, lebih baik. Tapi tidak menjadi syarat utama doa itu harus berwudu. Tidak jadi syarat utama. Kapanpun kita bisa doa. Baik. Ya silakan Pak. Ya ada dua sebentar ya Pak Haji ya. Ya, silakan Pak. Apakah zikir sholat wajib, sholat fardu itu sama saja dengan zikir baca setelah sholat sunat? Contohnya sholat duha, sholat baik, terima kasih. Apakah sama zikir-zikir setelah sholat fardu dengan sholat sunnah? Tidak sama. Tadi yang kita sebutkan ini adalah tentang sholat fardu. Habis sholat sunnah itu ada doa masing-masing. Ya, sholat duha ada doanya, sholat duha. Ya, sholat tahajud silahkan doa apa saja, tidak ada masalah. Tidak ada rangkaian khusus. Zikirnya, zikirnya tidak ada rangkaian khusus. Ya, silahkan saja berdoa langsung atau mau berzikir silahkan berzikir, tidak ada rangkaian khusus. Habis sholat sunnah
kita berzikir seperti itu. Nah, itu tidak ada diketemukan dalilnya, Pak Haji. Ya, kalaupun ada orang mau mengambil kias, kalau sholat fardu begini maka sholat sunnah begini, ini kias ma'al farik, ini kias yang agak jauhan gitu. Ya, jadi habis sholat fardu saja yang ada rangkaian doa-doanya, zikir-zikirnya, sedangkan sholat sunnah bebas. Ataupun kalaupun di sholat sunnah ada doa khusus seperti sholat sunnah duha, maka itu juga bagus untuk dibaca. Nah, tidak ada doa khusus, tidak ada rangkaian zikir khusus ya. Silakan Pak, terakhir ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam ini melewatkan ayat kursi. Sedangkan dulu saya diajarkan tahu habis zikirnya ayat kursi. Baik, apakah harus sama zikir kita dengan zikir imam? Tidak, silahkan saja. Ya, karena zikir itu sebenarnya pada intinya adalah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau mau sama seiring dengan imam, bagus, tak ada masalah. Kalau kira-kira kita mau tambahkan lagi, silahkan, juga tidak ada masalah. Karena zikir ini menjadi bagian dari sunnah, bukan wajib ya, sunnah. Supaya apa? Mana tahu memang ada orang yang sangat urgent, harus dia segera. Ya, orang supir ambulan misalnya, ya gitu habis sholat dilihat, panggilan, ada orang yang mau dijemput, jangan berzikir lagi dia. Keliru ya ini, langsung berangkat gitu. Jadi kenapa ini jadi sunnah? Supaya luas lapang. Bagi yang mau menambah lagi, Pak Haji, dengan zikir sudah biasa habis sholat baca kursi, Ustaz, bagus, tambahkan, tidak ada masalah. Tidak harus ikut dengan imam. Ya, makanya tadi saya sebutkan kalau jamaah semua sudah paham, boleh saja imam tak lagi mengeraskan suaranya dalam berzikir. Boleh. Ya, boleh. Karena ada masanya Nabi mengeraskan, ada masanya Nabi tidak mengeraskan zikirnya. Kenapa? Sahabat sudah paham. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu rahmati Allah. Waktu kita juga sudah masuk surat Isra. Mari kita surat Isra, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan pahala seperti haji dan umrah yang diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.